Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat, a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, malam hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk dapat bermajlis ilmu di salah satu majlis ilmu yang semoga di dalamnya kita berada dalam lapis-lapis keberkahan dari Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan pertolongan, memberikan taufik, memberikan petunjuk agar kita dapat memahami ilmu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqamah serta berkorban di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Tazkiyatun Nufus karangan Dr. Ahmad Farid, yang mana kitab ini telah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu, kita mendapatkan bahwa Dr. Ahmad Farid ketika membahas tentang tanda-tanda sehatnya hati, beliau mengatakan wa min alamati sihhatihi ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amal a'dhamu minhu bil amal. Salah satu tanda sehatnya hati seorang hamba adalah ia memikirkan baiknya amalan. Ia lebih memikirkan baiknya amalan daripada ia memikirkan amalannya yang baik. Ia lebih memikirkan baiknya suatu amalan daripada ia memikirkan amalannya yang baik. Dia memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki suatu amalan agar amalan tersebut baik di mata Allah, daripada ia pusing-pusing memikirkan amalannya yang baik, daripada dia sibuk-sibuk memikirkan amalannya yang baik. Dari perkataan Dr. Ahmad Farid ini kita dapat menyimpulkan bahwa berusaha terus-menerus memperbaiki amal itu jauh lebih baik daripada kita merasa aman dengan amalan kita yang sudah baik. Karena banyak di antara orang-orang solih terlena dengan amalannya, sehingga amalan solihnya itu justru menjadikan dia akhirnya mendapatkan suatu kebinasaan dari Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara orang-orang solih yang justru hatinya sakit karena sebab amalannya sudah baik. Makanya ketika Dr. Ahmad Farid menjelaskan ciri-ciri hati yang sehat adalah ketika seorang sudah mulai melakukan amalan baik, dia terus-menerus memikirkan bagaimana amalannya itu tetap baik, berusaha agar lebih baik, memperbaiki amalannya, tashihil amal. Ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amal a'dhamu minal amali bih. Perhatiannya kepada perbaikan terhadap amalan solih jauh lebih besar daripada perhatiannya terhadap amalan solih yang dia kerjakan. Makanya para ulama mengatakan
Justru di antara faktor yang menyakitkan atau membuat hati kita sakit, yang membuat hatinya orang-orang soleh sakit itu adalah ketika dia bangga dengan amalannya. Dia merasa cukup dengan amalannya. Dia merasa dengan amalan ini menyaingi amalan orang-orang soleh yang lainnya. Dia merasa amalannya ini adalah hasil jerih payahnya, berusaha selama ini, terus dia merasa puas dengan amalannya. Itu justru malah menjadikan hati kita, justru menjadikan hati kita itu hati yang sakit. Ya. Oleh karena itu, hadirin dimuliakan Allah, dari perkataan beliau ini, ya, para ulama mengatakan, misalnya Ibnul Mubarak rahimahullahu taala mengatakan yang berbahaya dari penyakit hati yang menjangkiti orang-orang soleh adalah penyakit berbangga diri dengan amalan. Kalau orang soleh itu insya Allah sudah tidak nifak lagi, sudah tidak riak sama amalannya, sudah tidak cinta dunia, sudah tidak hasad, sudah tidak takabur sombong, sudah tidak pelit lagi, sudah tidak gampang marah. Itu orang soleh. Tapi justru orang soleh itu setan berusaha untuk mematikan hatinya atau membuat hatinya sakit itu dengan cara menjadikan amalannya itu sesuatu yang wah, sesuatu yang besar, sesuatu yang akhirnya dia puas dengan amalan itu dan berbangga dengan amalan tersebut. Makanya Ibnul Mubarak ketika ditanya tentang apa itu ujub atau membanggakan diri, maka beliau mengatakan, wala a'lam fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui ada keburukan yang lebih berbahaya pada orang-orang yang sholat kecuali adalah ujub. Jadi penyakit ujub atau berbangga diri itu sangat membahayakan, terutama menjangkiti orang-orang yang sudah sholih. Ya. Kalau belum sholih, penyakitnya masih yang hasad, masih yang takabur, masih yang riak sama amalan, masih yang cinta dunia, cinta jabatan, masih yang mengikuti hawa nafsu. Tapi justru orang-orang soleh ketika sudah terhindar dari penyakit-penyakit itu, orang soleh ya justru seringkali terkena penyakit ujub daripada penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi. Makanya Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, wala a'lam fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui keburukan orang-orang yang sholat kecuali adalah penyakit ujub. Imam Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala mendefinisikan ujub dengan satu definisi yang sangat baik. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ujubu furhatun fin nafsi biidafatil amal ilaiha wa hamdiha alaihi ma'anisyani annallaha ta'ala huwal mun'im bih. Al-ujubu, ujub adalah furhatun fin nafsi, berbangga diri dan menyanjung-nyanjung diri atas keberhasilan yang ia capai. Itu ujub. Tapi apakah berbangga diri saja itu sudah masuk ujub? Ternyata tidak. Kata beliau, ujub itu harus memenuhi dua syarat. Satu, berbangga diri dan menyanjung-nyanjung diri kita atas satu keberhasilan. Dan itu fitrah manusia. Bangga atas amalannya itu fitrah manusia. Misalnya Anda seorang ayah, anak Anda berprestasi di sekolah atau di pesantrennya. Sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, wajar jika terus akhirnya kita bangga dengan prestasi anak kita. Kita bersyukur kepada Allah. Lalu kita muncul rasa bangga. Maka itu bukan ujub. Ujub itu adalah muncul rasa bangga, menyanjung diri atas satu keberhasilan, ma'anisyani annallaha huwal mun'im bih. Ya. Dan dia melupakan Allah sebagai pemberi kenikmatan tersebut. Jadi ujub itu menafikan bahwa Allah lah yang menjadikan dia berhasil. Allah lah yang menjadikan dia akhirnya bisa melakukan suatu amalan. Allah lah yang menjadikan dia berprestasi. Allah yang menjadikan dia akhirnya sukses dalam pekerjaannya. Makanya ketika seorang itu tertimpa ujub,
Ya, dia tidak hanya berbangga diri, tapi dia juga melupakan bahwa ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Ini semua bisa karena pertolongan Allah. Kita bisa sholat tahajud khusyuk karena pertolongan Allah membangunkan kita. Kita bisa sedekah dengan harta yang kita miliki, itu semua juga karena pertolongan Allah kepada kita. Oleh karena itu, ujub ini sangat berbahaya sekali, ya. Karena ujub ini sangat tipis sekali, secara halus menyerang orang-orang solih, ya. Banyak di antara orang-orang solih itu yang insya Allah tidak mempan kena penyakit-penyakit hati yang lain, ya. Orang solih itu ternyata penyakit hati yang justru merusak hatinya adalah, ya, sikap ujub dalam dirinya ini, ya. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, Ibnu Taimiyah membedakan antara ujub dengan riya. Padahal semua ulama sepakat bahwa riya itu syirik kecil, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Tapi kata Ibnu Taimiyah, ujub itu jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada riya. Padahal riya saja syirik kecil, terus ujub syirik apa ini? Kata Ibnu Taimiyah, kenapa ujub itu lebih berbahaya daripada riya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan karena riya itu menyekutukan Allah dengan makhluknya. Misalnya kita sholat khusyuk lama karena samping kita calon mertua, misalnya. Atau kita sholat sunnah karena samping kita bos kita nih, ya, agar dinilai baik oleh bos kita. Aslinya tidak pernah sholat sunnah sebelumnya. Nah, ini riya namanya. Amalannya ingin ditonton oleh manusia, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Tapi kata Ibnu Taimiyah, ujub ini lebih berbahaya dan lebih membinasakan. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri yang lemah. Dia merasa bangga dengan peraihannya, lalu menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolongnya, menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi nikmat atas raihan yang dia dapatkan. Ini kan lebih berbahaya. Kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya saja, itu sangat dibenci dan dimurkai Allah, apalagi menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Oh, itu lebih berbahaya, hadirin dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ujub ini perkara yang sangat halus, masuk ke dalam diri orang-orang solih dan sangat berbahaya, ya. Karena kadangkala orang yang melakukan ujub ini, ya, dia tidak sadar bahwa dia telah ujub, ya. Dia merasa melakukan satu amalan, terus merasa dia bangga. Atau ada orang yang melakukan satu amalan, peraihan amalan, dia merasa amalannya ini belum seberapa dengan amalanku, ya. Dan ini menimpa orang-orang baik. Nanti saya jelaskan perkataan Imam Al-Ghazali, siapa saja yang biasa tertimpa penyakit ujub ini. Hadirin dimuliakan Allah, ya. Maka pernah ditanyakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ibunda, siapakah orang yang terkena ujub? Siapa saja orang yang terkena ujub ini? Beliau radhiyallahu anha mengatakan, orang yang terkena ujub adalah bila ia memandang bahwa ia telah menjadi orang baik, dia terkena ujub. Halus sekali kan berarti? Berbahaya sekali ini. Kita merasa diri kita baik, kita kena ujub. Dan itu lebih berbahaya daripada syirik kecil bernama riya, ya. Maka hadirin dimuliakan Allah, jika ujub saja sesuatu yang membahayakan dan dimurkai Allah, bagaimana jika ujub itu disertai dengan meremehkan orang lain? Ujub saja itu sudah meremehkan Allah, bagaimana jika disertai meremehkan orang lain? Itu namanya ujub campur dengan kesombongan. Nah, ini penyakitnya orang soleh, berbahaya. Sepertinya awalnya dia tidak iri sama saudaranya. Dia mungkin tidak pamer sama amalannya. Dia tidak sum'ah dengan amalannya, tidak dicerita-ceritakan kepada orang, tapi dalam diamnya ujubnya itu menyerangnya, menguasainya, sehingga apa? Sehingga itu sangat berbahaya dalam setiap amalan yang sudah dia raih selama ini, karena dia sama saja menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai pemberi kenikmatan sehingga dia mendapatkan peraihan amalan tersebut.
Para ulama juga membahas apa alasannya, mengapa ujub ini sangat berbahaya. Mengapa ujub ini ya sangat berbahaya. Ya, alasannya apa saja? Kata para ulama, yang pertama, ujub ini lebih berbahaya daripada dosa besar. Mengerikan. Dosa besar itu oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, beliau menulis sampai 80 dosa besar. Nah, kata para ulama, ujub itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Mereka bersandar pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Imam Al-Munawi meriwayatkan satu hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW melalui lisan beliau yang mulia, beliau SAW bersabda, "Lau lam takunu tuznibuna la khashitu alaikum ma huwa akbar min dzalik." Jikapun kalian tidak pernah memiliki dosa maksiat, jadi kan orang-orang solih ini jarang melakukan dosa. Kalaupun kalian tidak pernah melakukan dosa, la khashitu alaikum ma huwa akbar min dzalik. Sungguh aku takut ada sesuatu yang lebih besar daripada dosa itu menimpa kalian. Para sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, al-ujub al-ujub. Rasulullah mengulang 2 kali, artinya ini penekanan. Al-ujub al-ujub. Ya. Pertanyaannya, mengapa ujub ini lebih besar daripada dosa sekalipun, daripada maksiat sekalipun? Para ulama menjelaskan, kenapa Rasulullah sampai mengkhawatirkan justru umatnya yang tidak pernah melakukan dosa, atau kalau melakukan dosa ya dia kecil-kecil saja, atau dia melakukan dosa lalu segera bertobat kepada Allah. Justru Rasulullah mengkhawatirkan umatnya yang demikian ini tertimpa suatu dosa yang lebih besar daripada dosa biasa. Kata Rasulullah, al-ujub al-ujub. Mengapa ujub? Para ulama menjelaskan, karena kalau seseorang itu melakukan maksiat biasa, bisa disadarkan hadirin, dan semua orang di sekitarnya melihat itu maksiat. Misalnya dia seorang pencuri, dia tahu dia mencuri, dia dalam hati kecilnya itu salah, dia mengetahui ini perbuatan yang salah, tapi karena kepepet misalnya, atau karena dia berada di komunitas para begal dan para pencuri, dia ngikut, ya. Tapi dia tahu hati nuraninya itu mengatakan ini salah, ini larangan agama. Dan orang-orang di sekitarnya tahu dia itu melakukan kesalahan, sehingga mungkin saja orang ini diingatkan untuk tidak bermaksiat. Atau yang lebih mudah saja, ketika di antara kita ini bertutur kata dengan tutur kata yang jorok, berkata-kata kotor. Kita tahu berkata kotor itu larangan agama. Orang-orang yang di sekitar kita pun tahu bahwa kita ini pelaku maksiat. Maka mudah di antara orang-orang di sekitar kita yang solih mengingatkan kita, akhi, jangan berkata-kata kotor. Falyakul khairan aw liyasmut. Ini maksiat biasa seperti itu. Tapi ujub, hadirin yang dimuliakan Allah, ujub itu dia ini bisa jadi lebih solih daripada orang-orang yang di sekitarnya. Dan tidak ada orang yang berani mengingatkan dia, wong dia lebih soleh. Ya. Dan orang kalau diingatkan karena sifat ujubnya, karena satu amalan, misalnya dia ini ahlu tahajud, ya, orang-orang yang lain tidak pernah tahajud, ya, orang yang ada di sekitarnya minder mau mengingatkan dia. Karena apa? Dia paling baik amalannya. Dan kalaupun ada yang mengingatkan dia, jangan ujub kamu, dia tidak merasa salah, hadirin. Dia merasa dirinya benar. Karena apa? Yang dilakukan suatu yang benar. Oleh karena itu bahayanya ujub itu sampai dibahas para ulama seperti itu. Ya. Dia merasa paling benar di antara yang lainnya. Ya. Dia akhirnya apa? Merasa paling bisa. Dia merasa dirinya paling benar. Ia terjebak ke dalam syubhat, keangkuhan, sehingga sulit harapan untuk dia bisa diingatkan. Nah ini nih bahayanya ujub yang pertama, lebih berbahaya daripada dosa. Ya. Lalu yang kedua,
Kata para ulama, kenapa ujub ini sangat berbahaya? Para ulama mengatakan karena ujub ini dapat membahayakan dan membinasakan diri kita. Membinasakan diri kita. Suatu hari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu masuk ke Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Arnud dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam riwayat Ibnu Hibban. Abu Dzar masuk ke Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Falamma dakhala al-masjida, ketika Abu Dzar masuk ke dalam masjid bersama Rasulullah, kata Abu Dzar, faqala li, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Dzarrin irfa' ra'sak. Ya Abu Dzar, angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Farafa'tu ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku. Fa idza rajulun alaihi thiyabun jiyad. Lalu aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di Masjid Nabawi dengan pakaian yang sangat bagus. Pakaiannya bersih, harum, disetrika, bagus. Pakaiannya bagus. Lalu setelah itu jalan lagi Rasulullah SAW bersama Abu Dzar. Lalu Rasulullah berkata kedua kalinya, irfa' ra'saka ya Abu Dzarrin. Angkat kepalamu wahai Abu Dzar. Farafa'tu ra'si marratan ukhra. Aku mengangkat kepalaku untuk kedua kalinya. Fa idza rajulun alaihi thiyabun khilqah. Maka aku dapatkan seorang laki-laki dengan pakaian yang compang-camping. Pakaiannya sudah jelek. Baru setelah itu kami berjalan lagi, faqala li, lalu Rasulullah berkata kepadaku, ya Aba Dzarrin, hadza indallahi khairun min qurabil ardi misla hadza. Wahai Abu Dzar, yang kedua, di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah jauh lebih baik daripada sepenuh bumi diisi orang yang pertama tadi. Orang yang kedua, pakaiannya compang-camping, di mata Allah lebih baik daripada sepenuh bumi diisi orang yang pakaiannya bagus yang pertama tadi. Ya. Kata para ulama, ini menunjukkan ada orang-orang yang magrur dengan amalannya, dengan peraihannya. Dan ada orang-orang yang bisa jadi dia tidak dikenal oleh manusia, ya. Dia berpakaian biasa saja, dia berpakaian compang-camping mungkin, ya. Tapi ternyata apa? Ternyata dia adalah orang-orang yang betul-betul bisa menjaga amalannya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kam min ash'ath aghbar dhi timratain atau dhi tamraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Berapa banyak orang yang compang-camping pakaiannya, berdebu pakaiannya, tidak beralas kaki, ya. La yu'bahu lahu, dia tidak diperdulikan sama manusia. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sekali saja dia bersumpah mengatasnamakan Allah, Allah langsung mendengar sumpahnya. Sekali saja dia berdoa kepada Allah, Allah langsung mendengar doanya. Ya. Ada orang yang seperti ini, tapi ternyata ada orang juga yang terlihat baik di mata manusia. Dia taunya, manusia taunya ini orang soleh, ini orang baik, tapi ternyata di mata Allah tidak lebih baik daripada seorang yang biasa saja. Ini menunjukkan, hadirin dimuliakan Allah, bahwa menjaga diri kita dari ujub ini perlu sekali, ya. Kita tingkatkan kewaspadaan kita terhadap penyakit yang namanya ujub ini. Yang kedua tadi para ulama mengatakan ujub itu sangat membinasakan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, salasun muhlikat. Ada 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang pertama kata beliau, syuhun muta', sifat pelit yang ditaati. Pelit itu membinasakan dunia akhirat, hadirin. Di dunia dia binasa karena semua orang tidak mau mendekat kepadanya. Semua orang mencibir dia karena dia pelit. Punya banyak harta, punya banyak kenikmatan, tidak pernah dibagi kepada sesamanya. Di dunia dicibir sama manusia, di akhirat nanti dia tidak punya tabungan amalan karena dia pelit. Makanya termasuk di antara muhlikat, hal-hal yang membinasakan itu pelit. Makanya jangan terlalu pelit. Harus ditumbuhkan jiwa filantropi kita, kedermawanan kita, empati kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimulai dari al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat dulu tetangga, yang terdekat dulu saudara kita, terdekat dulu sepupu kita, ya, sanak kerabat kita, ya. Itu
perlu didahulukan. Ya. Kenapa? Karena syuhun muta, pelit yang ditaati itu berbahaya sekali dunia akhirat. Ya, membinasakan kita, memasukkan kita dalam jurang kebinasaan. Lalu yang kedua adalah hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Ini juga membahayakan dunia akhirat. Di dunianya, seorang ketika sudah terbawa hawa nafsunya, membuka satu kemaksiatan, akan dilanjutkan kemaksiatan selanjutnya. Dia belum menyesal kecuali setelah mencobanya. Kata Rasulullah, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu seperti masuk pintu yang apabila dia membukanya, dia akan masuk ke dalamnya. Ya, tidak akan berpaling, dan dia akan berpaling setelah selesai menikmatinya. Itu hawa nafsu. Di akhirat binasa juga. Semua amalan yang dia iringi dengan hawa nafsunya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat keburukannya. Lah yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah i'jabul mar'i binafsi. Rasa berbangganya seseorang terhadap dirinya. Rasa takjubnya dia terhadap dirinya, yaitu ujub yang telah kita jelaskan tadi. Makanya Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada sesuatu perkara yang lebih merusak amalan daripada perasaan ujub. Masya Allah, perasaan ujub ini membahayakan sekali, ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan ujub ini bisa menjangkiti orang yang berharta. Ujub ini bisa menjangkiti orang yang cerdas berilmu. Ujub ini bisa menjangkiti orang yang punya nasab mulia, ya, nasabnya bersambung ke Rasulullah, atau nasabnya bersambung pada orang-orang solih yang dikenal oleh masyarakatnya. Itu sangat mudah terjangkiti yang namanya ujub. Ujub ini bisa menjangkiti orang yang merasa memiliki jasa untuk Islam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang punya jasa untuk Islam, ya, harus mewaspadai yang namanya ujub ini, ya. Makanya hari dimuliakan Allah, dalam syarah kitab Ihya itu banyak disebutkan salah satu yang mematikan hati itu mengajar sebenarnya. Makanya para guru, para pendidik, para ustadz, para alim itu harusnya ada satu jeda, libur dulu, ya. Kajiannya libur dulu. Untuk apa? Untuk mengoreksi diri. Karena mengajar itu ternyata mematikan hati, ya. Kenapa kok bisa mematikan hati? Karena orang yang mengajar cenderung merasa lebih pintar daripada yang diajar. Jadi musibah, bisa jadi musibah ini. Kita mengisi gelasnya orang, gelas kita sendiri kosong, ya. Makanya kadangkala ada tasliyah, hiburan sejenak, refreshing sebentar lah, ya. Refreshing sebentar, libur dulu lah, 1 pekan, atau biarkan ustadznya istirahat dulu. Ya, itu penting. Karena kadang-kala orang yang merasa punya kiprah dalam Islam, punya jasa dalam Islam itu berbahaya. Bisa terkena yang namanya penyakit ujub ini. Di antaranya juga adalah orang yang terkenal, punya banyak pengikut, followernya banyak, influencer centang biru, Masya Allah, ya. Itu sulit hadirin, ya. Makanya azakumullah jami'an, kadang-kala kita ini lebih baik tidak tampil hadirin. Lebih baik tidak tampil di depan. Kalaupun harus tampil di depan, maka semoga hanya untuk menggugurkan fardu kifayah saja. Karena yang lain tidak ada, ya. Kalau ada yang lain, persilahkan yang lain. Karena itu lebih menjaga hati kita, hadirin yang muliakan Allah. Tapi kalau itu sesuatu yang harus kita di depan, maka semoga cerita-cerita kebaikan kita ini menambah kebaikan dalam timbangan amalan solih kita nanti, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat ujub yang membinasakan, ya. Dan beliau juga mengatakan, Imam Al-Ghazali, di antara orang yang mudah dijangkiti ujub adalah orang-orang solih, yang saya katakan tadi di awal. Maka lihatlah kisah di dalam Al-Quran yang diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus di dalam surah At-Taubah ayat ke-25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma Hunain. Allah telah memenangkan kalian wahai Muhammad dan para sahabatmu
fi mawatin katsirah, dalam banyak peperangan kata Allah. Tapi Allah mengkhususkan satu peperangan, wa yauma Hunain, dan termasuk di dalamnya perang Hunain. Perang Hunain hadirin 8 Hijriah, setelah selesai Fathu Makkah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, banyak mu'alaf dari Mekah masuk Islam. Setelah itu Rasulullah perintahkan, setelah ini kita kepung Taif. 10 tahun silam Taif, Rasulullah datang ke sana, Rasulullah diabaikan, bahkan diusir oleh penduduknya. Bahkan Rasulullah berdoa dan doanya jadi kenyataan. Ya Allah, ini umatku ya Allah, ya. Sesungguhnya mereka tidak tahu ya Allah, ya. Maka aku berdoa kepadamu ya Allah, agar kelak dari rahim-rahim mereka, dari tulang sulbi mereka, akan lahir generasi yang akan mentauhidkanmu, yang tidak akan menyekutukanmu. Kejadiannya 10 tahun berikutnya hadir. 10 tahun berikutnya, tepatnya kira-kira itu 10 kenabian Rasulullah diusir dari Taif, tepatnya 8 Hijriah. 8 Hijriah Rasulullah SAW merintahkan para sahabat, kuat ini kaum muslimin, sudah banyak dari Mekah kaum muslimin, akhirnya berangkat menuju Taif. Rasulullah ingin mengepung Taif agar mereka mau bersyahadat, mereka mau beriman. Atau kalau mereka tidak mau beriman, mereka menyerah. Ya, akhirnya berangkatlah para sahabat. Jumlahnya 11.000 hadirin. Tidak ada di Jazirah Arab ketika itu pasukan sebesar itu. Makanya Abu Sufyan, seorang yang baru saja masuk Islam di Fathu Makkah, nyeletuk. Ketika itu belum ada broadcast. Nyeletuk, wah, kalau kekuatan kita sebesar ini maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau kekuatan kaum muslimin 11.000 itu tidak ada di Jazirah Arab pasukan sebesar ini. Sudahlah, pasti kita menang. Tidak ada yang mungkin akan mengalahkan kita. Celetukannya Abu Sufyan ini didengar oleh sampingnya, kanan kirinya. Kanan kirinya akhirnya terjangkiti narasi ini, disampaikan ke yang lainnya, ke lain-lainnya, akhirnya viral hadirin. Viral, broadcastnya viral. Ya. Sampai akhirnya para sahabat ini berjalan dengan rasa ujub. Merasa sudahlah pasti menangin. Taif itu berapa sih? Pasti menangin. Berangkat akhirnya dengan narasi kepastian tadi. Ya, narasi kebanggaan dengan jumlah tadi. Akhirnya sampailah mereka melewati lembah Hunain namanya. Lembah di antara 2 bukit. Ternyata suku Hawazin dan suku Sakif, penduduk asli Taif, sudah mendengar berita bahwa Muhammad akan datang ke Taif. Mereka menyiapkan batu-batu besar untuk digelindingkan. Anak panah yang sudah dipersiapkan. Tombak-tombak yang siap diluncurkan. Dari atas bukit Hunain, mereka menyerang Rasulullah dan para sahabat secara tiba-tiba. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan 11.000 itu, ya, 11.000 itu yang 7.000 mu'allaf. Yang 4.000 sahabat-sahabat yang sudah tertempa keimanannya sejak di Madinah. Diserang. Ya, sampai akhirnya kocar kacir hadir. Tunggang langgang. Kaget mereka dengan serangan tiba-tiba. Akhirnya semuanya kocar kacir. Dalam tarikh Ibnu Hisham disebutkan, yang berada di sisi Rasulullah itu tinggal 60 orang. Coba, 11.000 tinggal 60 orang hadir. 60 ini siapa? 60 ini sahabat-sahabat yang tertempa keimanannya, yang sudah membersamai Rasulullah SAW, sudah melalui madrasahnya Rasulullah SAW, masih setia mengitari Rasulullah SAW, sampai akhirnya Rasulullah SAW berteriak untuk memanggil mereka kembali. Ana Rasulullah, ana ibnu Abdul Muthalib. Di sini aku Muhammad Rasulullah, di sini aku putranya Abdul Muthalib. Panggilan pertama untuk memanggil sahabat-sahabat Madinah. Panggilan kedua untuk memanggil para mu'allaf dari Mekah. Karena nama kebesarannya Abdul Muthalib ini masih mereka dengar. Akhirnya sahabat-sahabat senior tadi merangsak ke atas bukit, memerangi orang-orang Sakif dan Hawazin sampai akhirnya mereka kalah. Ya, hampir-hampir saja kaum muslimin karena rasa bangga, rasa ujub yang menjangkiti mereka, hampir-hampir saja kalah. Makanya oleh Allah diingatkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 25, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum
falam tughni ankum syai'a, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan dirimu, padahal jumlahmu yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, kata Allah. Ya, membinasakan di dunianya membinasakan, apalagi nanti di akhirat amalannya tak tersisa. Makanya ini ujub ini berbahaya sekali. Ya, inilah alasan kedua para ulama mengatakan bahwa ujub ini berbahaya karena ujub ini membinasakan. Yang ketiga, kata para ulama, ujub ini menjadi penyebab utama seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan berapa banyak orang yang masuk neraka karena amalannya, dan berapa banyak orang yang masuk jannah karena dosanya. Bagaimana itu Ustaz? Orang bisa masuk jannah karena dosanya, sebelum dia meninggal dia taubati dosanya. Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang yang senantiasa berusaha mensucikan diri. Dengan dosanya dia masuk surga karena dia menyesali dosanya. Tapi berapa banyak orang yang masuk neraka karena sebab amalannya. Amalan yang dia lakukan, kesolihan dirinya menjadikan dia ujub, sampai akhirnya Allah tidak mau menerima amalannya. Allah itu kan punya sifat ghayyur hadir. Ghayyur itu apa? Pencemburu. Kapan Allah cemburu? Allah cemburu itu ketika seorang hamba bawa-bawa namanya Allah. Salat itu kan bawa-bawa namanya Allah. Sedekah itu kan bawa-bawa namanya Allah. Puasa itu kan bawa-bawa namanya Allah. Haji itu bawa-bawa namanya Allah, tapi ternyata amalannya yang harusnya untuk Allah dia sekutukan untuk selain Allah. Maka Allah cemburu kepada hamba yang seperti ini. Jika seorang istri saja, jika cemburu dia bisa menghancurkan segala sesuatu, dia bisa marah betul-betul kepada suaminya, walillahil masalul a'la. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu cemburu kepada hambanya. Jika seorang hamba itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lain, Allah begitu cemburu, Allah begitu murka. Apalagi jika seorang hamba menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri yang lemah. Ya, maka Allah juga akan sungguh betul-betul murka kepada hamba tersebut. Maka inilah hadirin dimuliakan Allah yang disebutkan oleh para ulama bahwa memang ujub ini membahayakan. Ada perkataan yang menarik yang diceritakan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Beliau menceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Umar bin Abdul Aziz apabila berkhutbah di atas mimbar, kemudian dia khawatir muncul perasaan ujub dalam hatinya, ia menghentikan khutbahnya. Apabila ia sedang menulis sebuah tulisan nasihat, ia khawatir terjangkiti ujub, maka ia pun menyobek-nyobeknya, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsuku. Ya. Jadi itulah contoh para salaf. Mereka sudah baik tapi tidak merasa baik. Makanya kata Dr. Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nufus tadi, beliau mengatakan wa min alamati sihhatin nafas wa min alamati sihhatil qalbi, di antara tanda-tanda sehatnya hati dan jiwa seseorang, an yakuna ihtimamuhu bitashihil amal a'dham minal amali bih. Perhatiannya terhadap baiknya amalan lebih besar daripada perhatiannya terhadap amalannya yang baik. Ya. Jadi dia tidak merasa puas dengan amalannya. Dia terus berusaha memperbaiki amalannya. Dia terus berusaha menjaga kalau amalnya sudah baik, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amalannya. Maka sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan ujub ini kadang menimpa orang-orang yang punya nasab baik, anak kiai misalnya, anak tokoh, anak keturunan nasabnya bersambung kepada Rasulullah, atau dia anak penguasa misalnya, ya, dia punya keturunan yang baik, maka biasanya apa? Biasanya akan terjangkiti ujub. Kata Imam Al-Ghazali, caranya mudah. Ya, dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Said Hawa menjelaskan lebih. Kata beliau, ya, orang yang
merasa nasabnya mulia, mudah terjangkiti ujub, maka orang-orang seperti ini harus mengingat bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang punya nasab mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Hujurat itu bagaimana? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang punya nasab baik, bukan yang anak kiai, bukan yang anak tokoh, tapi adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mulia. Imam Al-Ghazali begitu cara menyadarkannya. Ya. Lalu ada pula orang itu yang terjangkiti ujub karena keindahan parasnya atau keindahan tubuhnya. Ya. Maka orang seperti ini harus diingatkan bahwa kita nanti di penghujung usia akan kembali menjadi kotoran. Kita ini berasal dari satu benda yang hina dan akan kembali menjadi hina. Kita akan hancur lebur di dalam tanah. Ya, sehingga paras kita seganteng apapun, secantik apapun tidak akan berguna sama sekali. Nah, orang ini harus diingatkan dalam hal tersebut. Ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, ini diantaranya. Kalau ada orang yang ternyata memiliki kekuatan dan kecerdasan akal, maka cara mengingatnya adalah diminta untuk bersyukur. Karena kecerdasannya itu bukan karena hasil jerih payahnya. Kecerdasannya itu pemberian mauhib dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dia usahakan. Sejak lahir memang dia ganteng. Sejak lahir memang suaranya bagus, ya. Sehingga dia yang harus dilakukan adalah dia memperbanyak syukur. Ada orang yang jumlah pengikutnya banyak, ya. Dia bangga dengan jumlah pengikutnya. Dia harus menyadari bahwa di akhirat nanti dia sendirian. Dia tidak akan ditemani oleh pengikutnya. Followernya tidak akan menfollow dia nanti di akhirat. Karena sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia harus sadar itu, ya, bahwa ketika dia ini dikagumi kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, kebaikannya itu adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, Allah sedang menutup aibnya. Orang tidak tahu aib kita, padahal aib kita ini begitu banyak, disimpan rapat oleh Allah Subhanahu wa taala dari mata manusia. Allah itu kan sattar, penutup aib. Allah itu Ghafur. Allah melindungi kita dan menutup aib kita dari penglihatan manusia. Jadi bukan kita yang baik, hanya saja Allah yang menutupi aib-aib kita. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala, lau kana lidzunubi raihah, kalau saja dosa itu ada baunya, maka tidak ada di antara kalian yang mendekat kepadaku. Pasti kalian akan menjauh dariku. Karena hakikatnya aku punya banyak dosa. Hanya Allah saja yang maha baik menutup dosa-dosaku. Nah, ketika kita dikagumi sama orang, kemungkinannya hanya dua itu saja. Ini rahmat dan karunia dari Allah. Yang kedua, karena aib kita sedang ditutup oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, popularitas. Ya, popularitas. Kalau orang itu ya dikenal oleh banyak orang, ya, dikenal oleh manusia, biasanya terjangkiti ujub ini mudah. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, ya, ketika orang itu sudah dalam keadaan terkenal, maka dia harus dia harus meyakini bahwa semoga dengan dia terkenal di hadapan manusia, semoga menjadi tambahan amalannya, menjadi tambahan pahalanya dengan cerita-cerita kebaikan setelah meninggal kita nanti. Ya. Tapi kalau bisa tidak terkenal, lebih baik tidak terkenal. Ya. Karena tidak terkenal itu lebih aman, hadirin. Kita kenal banyak kisah di antara salaf. Misalnya Imam Ali Zainal Abidin, ya, cicitnya Rasulullah SAW. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Muhammad. Ya. Kalau dari jalur Fatimah berarti Ali bin Husain bin Fatimah bin Muhammad. Ya. Ali Zainal Abidin ini dikenal orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat menyayangi umatnya. Sampai suatu ketika beliau
rahimahullahu taala meninggal, ketika dimandikan ternyata apa? Di sisi punggungnya Ali Zainal Abidin ada sebuah bekas ya, tubuh atau bekas bagian tubuh yang membiru, yang menghitam. Sedangkan anaknya tidak tahu, istrinya pun tidak tahu. Ini bekas apa, tidak ada yang tahu. Kayaknya dulu semasa hidupnya tidak pernah jatuh. Tapi tidak ada yang tahu. Akhirnya dimandikan, tidak terjawab pertanyaan itu. Sampai terjawab setelah beliau meninggal, orang-orang fakir Madinah itu berkumpul. Mereka saling berbincang satu sama lain. Setelah meninggalnya Ali Zainal Abidin, kok di depan rumahku tidak pernah ada gandum ya? Padahal biasanya di depan rumah itu selalu ada gandum setiap kami bangun tidur. Iya, saya juga sama, saya juga sama. Akhirnya berita itu sampai kepada keluarganya Ali Zainal Abidin, sampai mereka menyimpulkan ternyata Ali Zainal Abidin ini setiap malam mengendap-endap keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya, masuk ke gudang gandumnya, memanggul gandum dan membagikan kepada fakir-fakir yang ada di Madinah tanpa seorang pun yang mengetahui. Ya, menjaga diri dari keterkenalan. Ya, ada seorang sahabat yang termasuk dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira jannah, al-asra al-mubasysyirin bil jannah. Ada seorang sahabat yang para ulama mengatakan keutamaannya itu bukan karena dia pemberani. Keutamaannya itu bukan karena dia ini banyak hartanya sehingga dia bersedekah. Keutamaannya itu bukan karena dia ini seorang alim yang selalu setia mendatangi majelis Rasulullah terus menyampaikannya. Justru keutamaan sahabat ini adalah karena ketidakterkenalannya di hadapan manusia. Siapa beliau? Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar kita tahu keutamaannya. Kalau Umar kita tahu keutamaannya. Kalau Utsman kita tahu keutamaannya. Sahabat Ali kita tahu keutamaannya. Abdurrahman bin Auf kita tahu. Zubair bin Awam kita tahu. Thalhah bin Ubaidillah kita tahu, sang pemberani, ya, pahlawan Uhud. Lalu siapa lagi? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang tajir, seorang mujahid, ya, seorang yang kaya raya, yang makbul doanya, kita tahu. Terus siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, bahkan ayahnya sendiri dibunuh karena beda keimanan. Lah kalau Sa'id bin Zaid ini apa riwayatnya? Para ulama mengatakan riwayatnya yang paling sahih itu hanya 2. Sa'id bin Zaid ini, yaitu kiprahnya sembunyi di balik kolong kasur, ya, di rumahnya adiknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya adik namanya Fatimah binti Khattab. Ketika Umar bin Khattab dapat kabar adikmu masuk Islam, padahal Umar bin Khattab keluar rumah mau bunuh Rasulullah. Adikmu loh masuk Islam, kamu ngapain repot-repot datang ke Muhammad? Adikmu urus dulu. Masuk ke rumahnya Fatimah, ditampar Fatimah, dan Sa'id bin Zaid pun juga ditampar. Akhirnya tergeletak, ya. Berapa giginya itu lepas. Itu Sa'id bin Zaid, cerita sahihnya. Cerita sahih yang kedua adalah ketika Sa'id bin Zaid punya tetangga culas, seorang nenek-nenek tua culas, ya, menambah jatah tanah dirinya, ya, patok tanahnya itu digeser. Akhirnya Sa'id bin Zaid mengadu kepada hakim. Akhirnya diadili mereka berdua, ternyata tidak terbukti. Si nenek ini yang dimenangkan oleh hakim, sampai akhirnya Sa'id bin Zaid berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau itu memang hartanya ya Allah, maka berkahi ya Allah. Tapi kalau itu adalah hartaku ya Allah, binasakan dia ya Allah. Nenek itu pulang dengan rasa bahagia, berhasil memenangkan persidangan, jalan-jalan, akhirnya terperosok di sebuah lubang, dipatok sama ular, meninggal di tempat. Karena doanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang yang mungkin tidak terkenal di dunia, tapi namanya dibicarakan di atas langitnya Allah. Wa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama, wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang namanya viral di dunia tapi sepi dibicarakan di langit. Berapa banyak orang yang namanya sepi dibicarakan di dunia tapi ternyata Masya Allah, Tabarakallah, namanya ramai dibicarakan oleh para penduduk langit. Maka semoga kalaupun kita tidak terkenal, maka itu sebuah keuntungan. Makanya kalau kita punya anak pendiam itu Pak, berarti bakat surganya banyak Pak. Karena berarti dia low profile. Tapi bukan berarti anak yang aktif terus ini bakat nerakanya besar, enggak. Ini bakat surganya juga besar. Berarti dia nanti bisa jadi influencer kebaikan. Dia bisa menebar kebaikan lebih. Jadi sama-sama kita arahkan
pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah, terakhir yang ingin kami bahas adalah bagaimana cara menghindari ujub ini. Apa tips-tipsnya agar kita bisa menjaga diri kita dari ujub? Di antara yang disebutkan para ulama adalah yang pertama memperbanyak istighfar. Setiap kali muncul keinginan untuk berbangga diri, istighfar. Diulang-ulang terus istighfar. Makanya banyak ibadah yang disyariatkan di dalam Islam ini selalu diakhiri dengan istighfar. Ya, sholat, habis sholat istighfar 3 kali kan, agar nggak ujub. Taklim, selesai taklim ada kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Karena bisa jadi kita ini taklim punya tambah ilmu, tapi ternyata setelah itu apa? Kita bangga dengan ilmu kita. Ya, apalagi haji itu kan Arafah. Di Arafah kita diminta untuk apa? Banyak istighfar. Agar selesai haji kita tidak angkuh dengan haji kita. Kita tidak ujub dengan haji kita. Apalagi bahkan setelah Rasulullah SAW berjuang, 23 tahun beliau berjuang, disuruh istighfar sama Allah kan. Surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Surah-surah terakhir kan ini yang turun kepada Rasulullah. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat banyak manusia sudah masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Lalu apa lanjutan ayatnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pujilah Allah, besarkanlah nama Allah, lalu beristighfarlah. Maka setelah berjuang, setelah beramal, setelah kita taklim, itu memang syariatnya apa? Memperbanyak istighfar agar tidak mudah ujub, ya. Maka yang pertama adalah istighfar, ya. Lalu yang kedua, ya, bahkan termasuk amalan yang suruh banyak istighfar di penghujungnya itu apa? Tahajud hadirin. Tahajud itu kan amalan di waktu sahurnya apa? Istighfar kan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Agar para ahli tahajud ini tidak mudah ujub dengan amalannya ketika melihat orang lain sholat. Alah, dia paling sholat sunnah saja, malamnya tidak bangun. Nah, ini sudah ujub dia. Ya, makanya apa? Dengan istighfar tadi. Lalu amalan yang kedua, ya, agar kita bisa terhindar dari ujub adalah ikhlas dalam beramal, ya. Ikhlas dalam beramal. Amalannya hanya untuk Allah saja, ya. Amalannya jangan untuk manusia. Kegelisahannya hanya untuk Allah saja, jangan untuk dunia. Imam Malik ketika membuat kitab Al-Muwatta, beliau dikritik oleh murid-muridnya. Wahai Imam, kan sudah banyak Al-Muwatta di zaman kita, mengapa kau membuat Al-Muwatta juga? Ya. Yang lain sudah buat, mengapa kamu juga mengumpulkan hadis-hadis dan mengumpulkannya dalam Muwatta? Apa kata Imam Malik? Makana lillahi fahuwa abqa. Semua amalan kalau dikerjakan karena Allah, maka amalan itu akan kekal. Tapi kalau dikerjakan untuk manusia, selesai dapat pujian manusia, kita selesai beramal. Untuk dunia, selesai dapat dunia, kita selesai beramal. Tapi kalau untuk Allah, sebelum kita mendapatkan surga, kita tidak akan berhenti beramal. Maka niatkan semua amalan itu hanya untuk Allah saja. Yang ketiga adalah muhasabah, sambil mengingat tujuan akhir. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, dalam sebuah manakibnya, dalam sebuah perkataan beliau ditulis dalam kitab Syiar A'lam Nubala, Imam Az-Zahabi menyebutkan, berkata Imam Syafi'i, kalau kamu mengkhawatirkan sikap ujub atas amalan yang kamu lakukan, ingatlah keridhaan Allah sebagai tujuanmu. Jadi muhasabah, oh kita ini beramal untuk Allah. Di alam kenikmatan mana engkau hendak berlabuh, dan dari siksa mana hendak engkau hindarkan dari dirimu. Nah, barang siapa yang mengingat semua itu, semua amalannya akan tampak kecil di hadapannya. Jadi orang itu kalau suka muhasabah, dia merasa amalannya ini belum baik, masih kurang. Muhasabah itu selalu menghasilkan dua, Pak. Amalan saya kurang banyak, dosa saya terlalu banyak. Kalau kita muhasabah kok hasilnya kebalik, dosa saya terlalu sedikit, amalan saya terlalu banyak, biasanya muhasabahnya nggak serius itu, Pak. Muhasabah itu selalu menghasilkan dosa saya terlalu banyak, amalan saya masih sedikit. Kalau dosa saya terlalu sedikit, amalan saya terlalu banyak, nah ini berarti belum maksimal muhasabahnya. Karena muhasabah yang benar itu merasa amalannya kecil, masih butuh banyak pembenaran,
butuh banyak perbaikan dalam amalan. Ya, langsung yang keempat, para ulama juga menjelaskan bagaimana cara agar kita terhindar dari ujub. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Ya, ngelihat orang lain itu selalu katakan huwa khairun minni. Dia lebih baik daripada aku. Dulu pernah saya kisahkan di tempat ini, Al Hasan Al Basri itu pernah mengatakan, az-zahidu man ra'a ghairahu faqala huwa khairun minni. Orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ketika melihat orang lain, mereka selalu mengatakan dia mesti lebih baik daripada saya. Al Hasan Al Basri mengatakan ini bukan tanpa sebab. Karena Al Hasan Al Basri pernah mengalami satu kejadian lewat sore-sore di Sungai Dajlah, di Sungai Tigris. Kalau Anda buka di Google Map itu tulis Sungai Tigris, nanti keluar itu. Sungai yang mengitari Turki, Irak dan Suriah. Sungai yang sangat panjang dan lebar, dulu dijadikan laluan untuk transportasi air. Sore-sore lewat, kapal-kapal lewat, pemandangannya indah. Terus Imam Hasan Al Basri melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di samping seorang perempuan sambil megang botol khamr. Imam Hasan Al Basri sudah melihat ini mesti maksiat ini. Pacaran sore-sore sambil mendem ini. Ya, Imam Hasan Al Basri sudah memandang remeh itu. Lalu langsung diingatkan sama Allah. Tiba-tiba satu perahu membawa 7 penumpang, karena arusnya sangat deras, akhirnya perahu itu terbalik. Dan semua penumpangnya 7 orang minta tolong. Secara spontan orang yang lagi duduk-duduk sama cewek tadi masuk, akhirnya menolong satu persatu. 1 selamat, masuk lagi 2 selamat, 3 selamat, 5 selamat, 6 selamat, sampai ketika 6 selamat dia sudah kelelahan. Lalu karena yang paling dekat adalah Imam Imam Al Hasan Al Basri, orang ini bilang kepada Imam Al Hasan Al Basri, wahai Tuan, masih ada 1 tenggelam, masuklah tolong dia. Akhirnya secara spontan Imam Hasan Al Basri masuk, mencoba menolong, tapi dia sudah tenggelam dan meninggal. Pulang dalam keterputus asaan, dia kecewa sekali karena tidak bisa menolong 1 orang. Akhirnya tertunduklah Imam Al Hasan Al Basri, sampai Imam Al Hasan Al Basri mengatakan, orang ini hebat, padahal tadi saya remehkan. Dia bisa menyelamatkan 6 orang, saya 1 saja meninggal karena keterlambatan saya. Orang ini setelah menyelamatkan datang ke Imam Hasan Al Basri, wahai Tuan, sudahlah, jangan kecewa. Ini terjadi karena ketetapan Allah. Maka pasti kamu ini sangat lelah, minumlah dulu. Ya, dihaturkan itu botol khamrnya. Hasan Al Basri sudah ingin menolak, tapi kata orang ini tadi, jangan khawatir, ini hanya botolnya, dalamnya air putih kok. Kena lagi Al Hasan Al Basri, ya Allah, ini orang tadi sudah saya suudoni bawa khamr. Lalu setelah minum, orang ini berkata kepada Al Hasan Al Basri, wahai Tuan, engkau datang dari mana? Sesungguhnya aku setiap sore mengajak ibuku jalan-jalan di tempat ini karena indahnya suasana. Kena lagi Al Hasan Al Basri, oh berarti bukan ceweknya, ini ibunya. Ya. Sampai setelah itu Imam Hasan Al Basri mengatakan, barang siapa yang zuhud, dia adalah orang yang ketika melihat orang lain, huwa khairun minni. Sejak itulah Al Hasan Al Basri tidak pernah memandang remeh orang lain. Ini kita perlu contoh. Karena kalau kita memandang remeh orang lain, mudah sekali sifat ujub itu akhirnya menguasai kita. Lalu yang kelima, hadirin dimuliakan Allah, ya, yang terakhir, jangan pernah meremehkan amalan kecil. Berapa banyak orang yang akhirnya berhasil melakukan amalan kecil, amalan kecilnya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya ke dalam jannah. Sebaliknya, amalan besar dilakukan, dia tidak bisa menjaga hatinya dari sifat ujub, dari rasa riya, sehingga amalannya justru tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali amalan-amalan kecil yang berpahala. Senyum, terus tidur, ya, kalau niatnya untuk mengisi energi, terus apalagi menyediakan sendal antara kamar mandi dengan teras masjid, menyediakan parfum. Mungkin di pandangan manusia itu remeh saja, tapi ternyata bisa jadi kalau kita ikhlas dan terjaga amalan kita, itu berpahala di sisi Allah. Saya tutup dengan perkataannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir Mesir. Beliau pernah mengatakan, agama ini agama yang sangat pemurah, ya. Bahkan senyum pun bisa jadi penyebab seorang masuk surga. Artinya ketika amalan kecil itu dilakukan dengan ikhlas, terhindar dari ujub,
maka bisa jadi itu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, terutama untuk al-fakir yang dari tadi berbicara, dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.